Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita muda bernama Lestari. Parasnya cantik luar biasa, dengan mata seindah kilauan bulan purnama dan rambut panjang sehitam malam. Namun, di balik kecantikannya, Lestari menyimpan sebuah keinginan besar. Ia ingin hidup kaya raya, menikmati segala kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Lestari tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah kayu sederhana. Sehari-hari, ia membantu ibunya menjual kue di pasar. Meskipun kehidupannya sederhana, Lestari tidak pernah puas. Ia merasa bahwa kecantikannya adalah anugerah yang pantas mendapatkan sesuatu yang lebih. Suatu malam, ketika angin bertiup dingin dan bulan bersinar terang, Lestari duduk di depan rumah, merenung. Ia memandangi langit, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari arah hutan. "Siapa di sana?" seru Lestari dengan sedikit ketakutan. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar tajam. "Jangan takut, anakku," katanya dengan suara berat. "Aku hanya seorang pengembara. Aku mendengar keinginanmu yang besar. Kau ingin kaya raya, bukan?" Lestari terkejut. Bagaimana orang asing ini tahu isi hatinya? Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Iya, Pak Tua. Aku ingin hidup kaya. Tapi bagaimana caranya? Aku hanya gadis biasa." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Di hutan ini, ada seekor ular raksasa yang hidup di dalam gua rahasia. Ular itu bukan ular biasa. Ia adalah makhluk ajaib yang dapat mengabulkan permintaan. Namun, hanya wanita cantik yang bisa membuatnya keluar dari persembunyiannya. Jika kau berani menikah dengannya, seluruh kekayaan yang kau inginkan akan menjadi milikmu." Mendengar itu, Lestari merasa ngeri sekaligus tergoda. Ular raksasa? Menikah dengan makhluk seperti itu? Namun, bayangan akan kekayaan dan kehidupan yang mewah mulai membanjiri pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan untuk bertemu ular itu?" tanya Lestari akhirnya, suaranya penuh keraguan. "Pergilah ke hutan besok malam. Bawa persembahan berupa emas atau perhiasan kecil sebagai tanda niatmu. Letakkan di bawah pohon beringin tua yang berada di tengah hutan. Ular itu akan datang jika ia menerima persembahanmu," jawab lelaki tua itu, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Lestari sulit tidur. Dalam hatinya, ia diliputi ketakutan sekaligus harapan. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, apakah itu akan membawa kebahagiaan atau justru malapetaka? Ia belum tahu. Ketika fajar menyingsing, Lestari sudah mantap dengan keputusannya. Ia mempersiapkan segalanya dengan hati yang penuh kecamuk. Dan malam itu, dengan lilin kecil di tangan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan, menuju pohon beringin tua yang menjadi awal dari takdir yang akan mengubah hidupnya. Malam telah larut ketika Lestari tiba di pohon beringin tua yang menjulang megah di tengah hutan. Angin berhembus lembut, tetapi udara terasa dingin menusuk tulang. Cahaya lilin di tangannya bergetar, hampir padam karena embusan angin. Di bawah pohon beringin itu, Lestari meletakkan perhiasan emas yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, sebuah warisan dari almarhum ayahnya. Hatinya berdebar-debar, campuran antara takut dan harapan. Apakah ini cukup? Gumam Lestari pada dirinya sendiri, menatap persembahan itu. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah, seperti sesuatu yang besar tengah mendekat. Pohon-pohon bergoyang, dedaunan berguguran, dan udara tiba-tiba terasa berat. Lestari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari balik kegelapan, muncul sosok besar dengan sisik berkilauan seperti emas.
Seekor ular raksasa melingkar dengan mata merah menyala menatap lurus ke arah Lestari. Mulutnya perlahan terbuka, dan suara berat nan misterius terdengar. "Siapakah kau, manusia? Dan apa yang kau inginkan dariku?" tanya ular itu. Lestari berusaha menenangkan dirinya meskipun kakinya terasa lemas. "Namaku Lestari. Aku datang untuk meminta kekayaan, seperti yang diceritakan seorang lelaki tua kepadaku. Dia mengatakan bahwa kau dapat mengabulkan keinginanku." Ular itu mengangguk perlahan, sisiknya memantulkan cahaya bulan. "Apa kau tahu syaratnya, manusia? Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan." Lestari mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. "Aku bersedia menikah denganmu, seperti yang dikatakan lelaki tua itu." Ular itu tertawa, suara gemuruhnya mengguncang tanah. "Kau manusia yang berani, atau mungkin hanya terlalu serakah? Apakah kau yakin? Hidup dengan makhluk sepertiku tidak akan mudah." Lestari mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. "Aku yakin. Selama aku mendapatkan kekayaan yang kau janjikan, aku akan menerima segalanya." Ular raksasa itu mendekat, tubuhnya yang besar melingkar di sekitar Lestari, tetapi ia tidak merasa terancam. Sebaliknya, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan magis yang mengikatnya. "Baiklah," kata ular itu. "Kau akan menjadi istriku. Mulai malam ini, kau akan tinggal di dalam gua tempat tinggalku. Kekayaan yang kau minta akan menjadi milikmu, tetapi ada satu syarat yang harus kau patuhi." "Apa itu?" tanya Lestari, penasaran. "Selama kau hidup bersamaku, kau tidak boleh membuka ruangan terdalam di gua. Jika kau melanggarnya, semuanya akan berakhir, termasuk kekayaanmu." Lestari mengangguk cepat tanpa berpikir panjang. "Aku berjanji." Dengan suara desis panjang, ular itu mengangkat ekornya dan menunjuk jalan ke dalam hutan. "Ikuti aku. Malam ini, hidupmu akan berubah selamanya." Lestari mengikuti ular itu ke dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun besar. Gua itu tidak seperti yang ia bayangkan. Di dalamnya, ia melihat tumpukan emas, permata, dan barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya. Mata Lestari berbinar-binar. Kekayaan itu nyata, dan semua itu sekarang menjadi miliknya. Namun, di sudut gua, ia melihat sebuah pintu besar berwarna hitam yang terlihat berbeda dari segala kemewahan di sana. Pintu itu memancarkan aura misterius, seolah menyimpan rahasia yang kelam. Lestari memutuskan untuk tidak memikirkan pintu itu. Baginya, kekayaan yang sudah ia dapatkan lebih dari cukup. Ia pun mulai hidup di gua bersama ular raksasa, menikmati kekayaan yang selama ini ia impikan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Apa yang ada di balik pintu hitam itu? Hari-hari Lestari di dalam gua penuh dengan kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan. Ular raksasa, meskipun sosoknya menyeramkan, selalu memenuhi janjinya. Makanan lezat, perhiasan, dan pakaian indah terus mengalir tanpa henti. Namun, di tengah semua itu, rasa penasaran Lestari terhadap pintu hitam semakin besar. Setiap kali ia melewati pintu itu, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Suara lirih seperti bisikan terdengar samar, tetapi cukup untuk membuat pikirannya terganggu. Mengapa aku tidak boleh membukanya? Pikir Lestari suatu malam. Apakah di balik pintu itu ada sesuatu yang lebih besar dari kekayaan ini? Pada malam purnama, ketika ular raksasa keluar dari gua untuk berburu, rasa penasaran Lestari mencapai puncaknya. Ia berdiri di depan pintu hitam itu, tangannya gemetar. Tidak ada yang tahu jika aku membukanya, bisiknya pada diri sendiri. Dengan hati-hati,
ia mendorong pintu itu. Awalnya pintu itu tidak bergerak, tetapi dengan sedikit tenaga, ia berhasil membukanya. Seketika, hawa dingin menyapu wajahnya, dan ia melihat sebuah ruangan besar yang gelap gulita. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin raksasa yang memantulkan bayangan dirinya. Namun, bayangan itu perlahan berubah. Di cermin itu, Lestari melihat sosok seorang wanita lain yang tampak menderita, menangis, dan meratap. Wanita itu berkata dengan suara penuh kesedihan, "Kau adalah yang kesekian. Kami semua yang serakah telah terjebak di sini. Cepat pergi sebelum semuanya terlambat." Lestari mundur, tubuhnya gemetar hebat. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, suara gemuruh terdengar. Ular raksasa telah kembali, dan ia tampak sangat marah. Matanya menyala lebih terang dari sebelumnya, dan suaranya mengguncang gua. "Kau melanggar janji, Lestari," desis ular itu. "Aku memberimu semua yang kau inginkan, tetapi kau tidak bisa menahan rasa penasaranmu. Sekarang, kau harus menerima akibatnya." Tubuh Lestari terasa berat, dan kakinya seolah terpaku di lantai. Perlahan, ia merasakan tubuhnya berubah. Kulitnya mengeras, sisik-sisik mulai muncul, dan tubuhnya melingkar seperti ular. Lestari berteriak, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. "Aku adalah makhluk yang dulu sama sepertimu," kata ular itu dengan nada penuh kesedihan. "Dulu, aku juga manusia yang serakah, terjebak dalam kutukan yang sama. Kini, kutukan itu berpindah kepadamu." Gua itu perlahan runtuh, menutup semua harta dan rahasia di dalamnya. Di desa kecil itu, Lestari tidak pernah kembali. Orang-orang hanya mengenangnya sebagai gadis cantik yang menghilang ke dalam hutan. Namun, di malam-malam tertentu, para penduduk desa mengaku mendengar suara ular raksasa dari arah hutan, mendesis dengan nada penuh penyesalan. Legenda Lestari dan ular raksasa menjadi pelajaran bagi para penduduk desa bahwa keserakahan selalu membawa malapetaka. Kekayaan yang diperoleh tanpa rasa syukur dan kerja keras hanya akan membawa penderitaan. Di tengah hutan itu, tersembunyi sebuah gua yang tidak pernah ditemukan lagi, di mana rahasia kekayaan dan kutukan terus berputar, menunggu jiwa serakah berikutnya yang berani mendekat.